Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di masjid atau di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang bernama masjid, dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang akan dilanjutkan dengan salat isya juga secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu. Itu kita sampai pada pembahasan tentang azan. Ya, kita ingin menjelaskan tentang lafaz-lafaz azan. Ya. Tentu kita semua insyaallah sudah menghafalkannya ya. Lafaz-lafaz azan itu sudah sering kita mendengarkannya setiap 5 waktu sholat. Cuma kita ingin mengupas kandungannya. Iya, kita ingin mengupas kandungannya. Karena lafaz-lafaz azan ini bukan artinya sekedar lafaz-lafaz yang diucapkan, dikumandangkan, tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pada pekan yang lalu kita sampai pembahasan tentang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kan bunyi lafaz azan itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali kan? Iya. Kami sudah menjelaskan tentang kandungannya. Ya, makna dari kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, apa setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Itu kan lafaz yang kedua. Jamaah sekalian. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala sisinya, zatnya, kedudukannya, kemudian keberadaannya, wujudnya, syariatnya, nikmatnya, anugerahnya, takdir-takdirnya, hukum-hukumnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya. Itulah makna Allahu Akbar ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pekan yang lalu. Jamaah sekalian. Jadi setelah kita mengisbat, apa itu isbat itu Pak? Isbat itu menetapkan. Ya. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi dari segala-galanya.
menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Jamaah sekalian. Bahkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian. Setelah itu apa jamaah sekalian? Kita bersaksi. Kan setelah menetapkan bahwasanya Allah itu ada, kan ada juga Pak di dunia ini yang mana manusia tidak menetapkan Allah itu ada. Itulah namanya ateis. Ateis itu artinya adalah yang tidak mengakui tentang keberadaan Allah, tentang wujud Allah. Iya kan, apa arti ateis? Itu kan artinya tidak. Teis itu artinya Tuhan. Tidak ada Tuhan. Jamaah sekalian. Jadi luar biasa ini azan loh Pak. Jamaah sekalian. Ini azan ini Pak, yaitu merupakan syiar Islam. Bahkan apabila sebuah kampung Pak tidak azan, berkali-kali tidak azan, itu bisa diperangi loh Pak. Bisa diperangi itu kampung kalau tidak azan padahal ada masjidnya. Jamaah sekalian. Dia syiar Islam. Apa tuh syiar? Syiar itu artinya yang dinampakkan, harus dimunculkan, harus diperlihatkan, harus diperdengarkan. Itu syiar Pak. Makanya jangan kita mengatakan, wah Ustadz, saya lebih baik sholat saya di rumah. Nanti takut saya riya Ustadz. Tidak boleh. Harus dinampakkan, sholat berjamaah harus dinampakkan, azan harus dikumandangkan. Jangan disembunyikan jamaah sekalian, harus terang-terangan. Makanya azan ini jamaah sekalian sampai-sampai di zaman Nabi itu, azan itu sampai ke atas menara Pak. Sampai ke atas menara. Artinya apa fungsinya dia sampai ke atas menara? Supaya terdengar semua. Jamaah sekalian, semua umat manusia mendengarkannya, termasuk umat muslim ataupun umat di luar muslim. Seandainya mereka tahu paham bahasa Arab, jamaah sekalian. Allahu Akbar, bahwasanya Allah itu ada. Keberadaan Allah itu segala, di atas segala-galanya. Itulah makna akbar. Jamaah sekalian. Jadi azan ini jamaah sekalian, di samping dia adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat, yang kedua mengajak manusia untuk sholat berjamaah bagi yang laki-laki, yang ketiga adalah syiar Islam yang harus dinampakkan, yang harus diperdengarkan, yang harus dimunculkan. Itulah syiar jamaah sekalian. Kalau syiar ini Pak, jangan kita malu-malu, malu-malu. Tidak usah azan dia malu-malu, tidak usah kita ke masjid malu-malu. Harus dinampakkan jamaah sekalian. Karena ini syiar, sholat berjamaah itu syiar Pak. Harus dinampakkan. Kita harus keluar, datang ke masjid. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Jamaah sekalian, dengan alasan takut disebut nanti soalim, datang terus ke masjid ini orang, sok ria, ingin diperlihatkan. Tidak. Justru kita harus memperlihatkan bahwasanya kita adalah orang muslim. Kan begitu Pak. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka harus kita perlihatkan yaitu apa syiar Islam, yaitu apa sholat berjamaah di masjid. Hadirin rahimakumullah. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita menetapkan Allah itu ada, untuk menafikan, untuk mengkanter umat manusia yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Itulah ateis. Jamaah sekalian.
yang mengatakan Allah itu tidak ada, yang mengatakan bahwasanya tidak ada namanya hari pembalasan, yang mengatakan bahwasanya tidak ada namanya hari alam barzakh. Itu ada, Pak. Ada manusia yang tidak percaya adanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam kubur, peristiwa di alam kubur, Pak. Ada orang tidak percaya. Iya. Manusia, sebagian manusia mengatakan bahwasanya ketika sudah meninggal dunia, selesai urusan. Tidak ada lagi namanya peristiwa alam kubur, tidak lagi namanya hari kebangkitan, tidak ada lagi namanya hari hari perhitungan, hari pembalasan, hari penghisapan, hari penimbangan. Itu ada manusia yang tidak mempercayai. Itu disebut dengan ateis, yang tidak ada agamanya, yang tidak bertuhan. Jamaah sekalian, ini kan dibantah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar sampai 4 kali, Pak. Sebutkan, bukan cuma 2 kali, 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, itu untuk membantah apa yang dibantah jamaah sekalian, yaitu manusia yang tidak percaya adanya Tuhan. Jamaah sekalian. Ya, siapa pimpinannya, Pak, yang tidak mempercayai adanya Tuhan? Yaitu Fir'aun, kan? Jamaah sekalian, kan Fir'aun dia menantang daripada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Ya, ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah hanya kepada Allah, apa jawaban Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Jamaah sekalian. Jadi dalam sejarah umat manusia, Pak, sudah ada manusia yang memproklamirkan dirinya bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun. Jamaah sekalian. Iya. Dia tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya dalam hatinya tetap juga percaya, Pak, tapi karena kesombongannya. Jamaah sekalian. Iya. Jadi itu, Pak, ya. Jadi kalimat Allahu Akbar jamaah sekalian, untuk membantah, ya, untuk mengkanter, ya, orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Kan begitu kan, Pak? Kalau sudah orang-orang tidak meyakini adanya Tuhan, ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujungnya tidak meyakini adanya hari pembalasan. Karena apa itu keberadaan Tuhan itu, Pak? Apa fungsi keberadaan Tuhan itu, Pak? Fungsi jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, membalas apa yang kita kerjakan. Kan begitu, Pak? Makanya dalam surah Al-Fatihah yang sudah saya jelaskan, Pak, Maliki Yaumiddin. Allah itu yang merajai, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Jamaah sekalian. Artinya, tatkala kita meyakini tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, wujud Allah, berarti kita harus meyakini adanya hari pembalasan. Tidak mungkin adanya Tuhan tanpa adanya pembalasan. Tidak mungkin, Pak, impossible. This is impossible. Ini tidak mungkin ada keberadaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, baru tidak ada pembalasan. Sia-sia semualah apa yang kita kerjakan di dunia, Pak, kalau tidak ada hari pembalasan. Apa artinya kita sholat? Apa artinya kita puasa? Apa artinya kita berzakat? Apa artinya kita pergi berhaji sampai keluarkan puluhan juta tanpa adanya pembalasan? Sia-sia, Pak. Jamaah sekalian. Jadi ini, Pak, kita harus ketahui keberadaan Tuhan, jamaah sekalian, bukan cuma ada keberadaannya, tetapi di balik keberadaan itu apa? Di situ adalah pembalasan. Jamaah sekalian. Di situ ada pembalasan, Pak. Jamaah sekalian.
Iya, jadi kita beragama ini adalah agar kita mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang kita baca Malik Yaumiddin. Coba itu, Pak. Kita ulang-ulangin Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, orang-orang yang tidak meyakini tentang kekuasaan Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa taala, berarti dia otomatis pasti mengingkari adanya pembalasan. Kan begitu orang ateis, Pak. Ateis tidak meyakini adanya hari pembalasan. Orang ateis tidak meyakini namanya surga neraka. Tidak ada surga neraka bagi mereka, Pak. Ini kan bahaya nih, Pak. Pemahaman yang berbahaya sekali jemaah sekalian. Hadirin, iya, karena apa? Karena dia menetapkan agama berdasarkan logika. Iya, logika semata. Sebenarnya kalau logika dia benar, logikanya adalah logika yang sehat, akal yang sehat, tidak mungkin bertabrakan dengan syariat yang benar. Jemaah sekalian, tapi karena logikanya yang salah, akalnya yang salah, jamaah sekalian, sehingga apa? Dia tidak menerima namanya syariat. Ya, jadi akal yang sehat, Pak, tidak akan berbenturan, tidak akan kontradiksi dengan syariat ini, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah? Apa maknanya itu, Pak? Maknanya maksudnya adalah kita menetapkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi dengan penuh keagungan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut jamaah sekalian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah tauhid. Ustadz, kenapa pentingnya tauhid? Kenapa tidak cukup cuma Allahu Akbar saja? Tidak cukup, Pak. Kalau cuma sekedar Allahu Akbar tanpa tauhid, orang-orang musyrik juga, Pak, membesarkan Allah loh, Pak. Orang-orang musyrik di zaman Nabi ketika ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaquluna Allah. Itu orang-orang musyrik terdahulu pada zaman Nabi, orang-orang Mekah, ketika ditanya, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan ya alam semesta ini?" Apa dia katakan, Pak? Allah. Berarti orang musyrik dahulu, Pak, dia meyakini tentang keberadaan Tuhan, tentang wujud Tuhan ada. Tetapi kenapa dinamakan musyrik? Nah, ini dia. Tidak semuanya orang yang mengakui tentang keberadaan Tuhan dikatakan muslim, dikatakan mukmin, tidak semuanya, Pak. Dia boleh jadi jatuh kepada kemusyrikan. Itulah orang-orang musyrik terdahulu. Dia mengakui bahwasanya yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menciptakan semua isi alam semesta jamaah sekalian, termasuk dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka masih dianggap oleh Allah sebagai orang musyrik? Karena apa? Karena mereka belum mentauhidkan Allah dalam beribadah. Mereka masih menjadikan patung-patung mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak, lafaz azan ini, Pak, bukan sembarangan, Pak. Iya, makanya Allahu Akbar tidak cukup. Harus asyhadu alla ilaha. Apa arti asyhadu, Pak? Asyhadu. Apa itu asyhadu? Saya bersaksi. Kapan seseorang itu, Pak, berhak menjadi saksi? Ya, di pengadilan misalnya. Ada kan orang, Pak, kita panggil sebagai saksi. Kenapa dia bisa saksi? Ya karena dia mengetahui. Tidak mungkin, Pak, orang menjadi saksi tanpa ada pengetahuan tentang perkara itu kan. Dia harus tahu itu saksi. Tidak mungkin dia bersaksi asal-asalan. Oh iya begini. Padahal dia tidak pernah melihat, tidak pernah dia mengetahui. Itu saksi, Pak, dia mengetahui, dia melihat. Jamaah sekalian, baru dia dipandang sebagai saksi yang benar. Tetapi kalau tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui, dia bersaksi saja begitunya, saksi palsu. Jamaah sekalian, jadi asyhadu alla ilaha illallah itu kita bersaksi. Artinya persaksian kita, Pak, dilandasi dengan
pengetahuan dan keyakinan. Bukan dengan keraguan-raguan, bukan dengan kejahiliaan, bukan dengan kebodohan. Tapi harus persaksian kita dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Ilmu lawan daripada kebodohan, kemudian keyakinan lawan daripada keraguan-raguan. Jamaah sekalian. Jadi kita harus bersaksi, menunjukkan bahwasanya kita harus bersaksi bahwa betul kita punya ilmu tentang itu, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, pernyataan kita bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah, dan kita harus bangun persaksian itu di atas keyakinan, tidak ada keraguan-raguan. Jamaah sekalian, keraguan-raguan itulah orang munafik. Jamaah sekalian, kalau kita ragu-ragu itulah orang munafik. Kan ada kafir, ada munafik, ada mukmin. Kalau kafir jamaah sekalian terang-terangan dia mengingkari. Kalau munafik ini Pak, yakni abu-abu, tidak jelas pendiriannya. Itulah ragu-ragu jamaah sekalian, kemunafik. Orang mukmin jelas pendiriannya di atas kebenaran. Orang kafir jelas pendiriannya juga, tetapi di atas kebatilan. Orang kafir, orang munafik jamaah sekalian, di antara keduanya itu abu-abu jamaah sekalian. Tidak jelas pendiriannya. Antara hak dan batil tidak jelas jamaah sekalian. Dalam Islam jamaah sekalian Allah mengatakan, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Maka janganlah kalian ragu-ragu terhadap kebenaran itu, terhadap Al-Qur'an itu, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu. Berarti kita harus menjadi seorang mukmin di atas yang yakin di atas kebenaran yang bersumber dari Allah, bukan dengan keraguan-raguan. Jemaah sekalian, jangan kita ada keraguan-raguan Pak terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Apa di antaranya ragu-ragu Pak? Di antara ragu-ragu kalau kita katakan, betulkah Islam ini satu-satunya yang akan selamat nanti di hari akhirat? Itu namanya ragu-ragu. Betulkah Islam ini satu-satunya agama yang diterima Allah? Itu namanya ragu-ragu. Iya. Jadi jangan ragu-ragu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghair islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kata Allah, maka tertolak agamanya. Maka dia di akhirat kelak akan termasuk orang yang merugi selama-lamanya. Ini pernyataan-pernyataan yang menunjukkan keyakinan, tidak ada keraguan-raguan jamaah sekalian terhadap agama kita ini. Kalau kita masih ragu-ragu, saya ragu-ragu terhadap agama Islam. Betulkah Islam ini satu-satunya agama yang selamat? Oh, boleh jadi ada agama-agama lagi yang selamat. Ini namanya ragu-ragu, Pak. Ya. Ragu-ragu jamaah sekalian. Kalau sudah kita masuk ke dalam keraguan-raguan, berarti jamaah sekalian kita masuk dalam golongan orang-orang munafik. Jamaah sekalian, jadi jelas Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya saya bersaksi ya Allah, ya dengan ilmu yang benar dan di atas keyakinan yang kuat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk kita meminta, untuk kita berharap, untuk kita rasa takut, jamaah sekalian, dan ibadah-ibadah yang lainnya illallah, melainkan hanya kepada Allah saja. Jamaah sekalian, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada patung-patung, bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin, inilah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi
dengan persaksian yang kuat di atas ilmu yang benar dan keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan-raguan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan kalau kita ingin selamat harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini jalan-jalan banyak, Pak. Jalan-jalan ini banyak. Jamaah sekalian, setiap jalan itu ada penyuruh-penyuruhnya. Ada juru-juru dakwanya. Dan jalan yang selamat adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian. Ingat, Pak, agama ini harus bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu kata Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua warisan. Jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu Al-Qur'an dan sunnahku, kata Nabi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah tidak pernah berpisah dengan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kan begitu kan, Pak? Sama tatkala kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan begitu kan, Pak? Enggak bisa dilepaskan, Pak. Persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya kepada Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita ikuti. Karena ada juga orang, Pak, yang tidak mau mengikuti jalan Nabi, dia hanya mengikuti jalan Al-Quran saja. Ada orang hanya mengikuti saja Al-Quran, tidak mau mengikuti Nabi, tidak bisa, Pak. Tidak akan selamat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi sampaikan kepada kalian, maka ambillah, terimalah, laksanakanlah. Apa saja yang Nabi larang, maka tinggalkanlah. Kan begitu kan, Pak? Jadi kita beragama ini bukan semau-mau kita saja. Iya, kita beragama ini bukan hasil pemikiran-pemikiran kita, hasil-hasil perundungan-perundungan kita. Tetapi agama ini, Pak, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kan disebutkan dalam ayat yang lain, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum, katakan ya Muhammad kepada kaummu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah aku, kata Nabi. Nabi mengatakan, ikutilah aku kalau kalian mengaku cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Berarti, Pak, Allah baru cinta kepada kita kalau kita sudah cinta kepada Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Jelas, Pak, ya? Hadirin? Iya. Jadi agama ini, Pak, kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bikin-bikin sendiri. Jamaah sekalian, jangan kita buat-buat sendiri, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, jamaah sekalian. Bahkan, Pak, dalam perkara-perkara yang sepele Nabi ajarkan. Contoh apa? Masuk WC, itu kan Nabi ajarkan, Pak. Bayangkan perkara-perkara, makanya orang-orang Yahudi itu heran-heran dengan ajaran Islam. Umat Yahudi dan Nasrani pun terheran-heran dengan ajaran Islam. Karena Islam ini, Pak, perkara-perkara yang kecil-kecil itu diatur dalam Islam. Contohnya apa, Pak? Masuk WC, keluar WC. Jamaah sekalian, diatur dalam Islam. Makan pun diatur dalam Islam. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kan, Pak? Ini ada pernah terjadi di zaman Nabi, Pak. Sombong sekali dia. Kata Nabi, makan tangan kanan, tidak mau. Tidak mau, dia maunya makan tangan kiri. Akhirnya apa? Lumpuh tangannya, Pak. Lumpuh tangannya, Pak. Tidak bisa diangkat ini, Pak. Jamaah sekalian, ini siapa yang membenci sunnah Nabi, jamaah sekalian, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kan begitu disebutkan
dalam ayat Al-Quran. Jamaah sekalian, siapa yang menyelisihi sunnah Nabi, dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ya. Hadirin rahimakumullah, jadi Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan, jamaah sekalian. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kecintaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian apa lagi Pak setelah itu? Setelah itu jemaah sekalian, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya. Iya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Apa artinya Pak? Hayya 'alas shalah. Ayo kita laksanakan salat. Berarti muazzin ini Pak memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Ya, tentu yang laki-laki diajak ke masjid. Itulah fungsinya masjid, Pak. Coba seandainya kita semua sholat di rumah, Pak, bagaimana ini masjid? Apa fungsinya masjid, Pak? Seandainya kita lebih memilih sholat di rumah semua laki-laki, bagaimana keadaan masjid, Pak? Kosong. Kalau gitu apa fungsinya masjid dibangun? Kalau kosong, apakah nanti sholat Jumat saja baru dikerjakan jamaah sekalian? Baru diramaikan itu masjid? Bukan jamaah sekalian, tetapi 5 waktu. Karena apa? Karena Nabi mencontohkannya sholat berjamaah itu Pak 5 waktu. Jadi sebenarnya Pak, kalau kaum muslimin paham jamaah sekalian, bahwasanya mereka sedang dipanggil oleh Allah. Kenapa Pak? Karena ini kan rumahnya Allah. Jamaah sekalian, ini masjid kan rumahnya Allah. Jamaah sekalian, berarti kita dipanggil ke rumahnya Allah. Hayya 'alas shalah. Bukan kita dipanggil untuk melaksanakan di rumah. Ya, itu bagi yang perempuan. Karena perempuan sholatnya di rumah, Pak. Itu yang lebih disunnahkan untuk perempuan. Tapi laki-laki, pendapat yang paling rendah adalah dia sangat dianjurkan berjamaah. Itu pendapat yang paling rendah, Pak. Yang paling kuat, hukumnya wajib bagi laki-laki, Pak. Yang tidak sholat di masjid, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Itu sebagian pendapat mengatakan, Pak. Bagi laki-laki yang mendengarkan azan tanpa uzur yang dibenarkan, tidak sah sholatnya. Itu sebagian pendapat para ulama. Ada mengatakan tetap sah sholatnya di rumah, tetapi berdosa. Kan percuma, Pak. Kita sholat di rumah tapi berdosa. Itu ada sebagian pendapat para ulama mengatakan demikian. Yang paling rendah pendapat ulama mengatakan hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dikerjakan berpahala dan dikerjakan tidak berdosa. Itu yang paling rendah pendapatnya, Pak. Tapi bukan begitu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin terhadap sunnah Nabi, tidak bisa, Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan. Apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah dalam sejarah beliau sholat di rumahnya, Pak. Tidak pernah dalam sejarah Nabi sholat di rumahnya, Pak, bersama istrinya berjamaah. Tidak ada. Silakan kita buka fikih hadis. Hadis-hadis Nabi itu sholat berjamaah dengan anak-anak di rumah, tidak pernah. Jamaah sekalian, Nabi itu sholat berjamaah di masjid bersama dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Jadi intinya Pak, umat Muslim dulu berjaya di zaman Nabi itu karena mereka memakmurkan masjid. Jamaah sekalian. Jadi kejayaan umat Muslim kalau ingin seperti di zaman Nabi, Pak, umat Muslim harus kembali kepada masjid. Jamaah sekalian. Karena apa? Kita memakmurkan rumah Allah. Kalau kita memakmurkan rumah Allah, Pak, maka Allah senang kepada kita. Kalau Allah senang kepada kita, tatkala kita minta bantuan, Allah berikan bantuan kepada kita. Karena apa? Karena kita telah memenuhi hak-hak Allah, yaitu apa? Kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu logikanya, Pak. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Kemenangan. Kemenangan apa jemaah sekalian?
kemenangan dunia dan akhirat. Berarti orang yang sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid, jamaah sekalian, bagi yang laki-laki, dia akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang abadi, yaitu apa? Kemenangan hakiki abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemenangan hakiki. Dapat juga kemenangan di dunia, meskipun kemenangan yang sifatnya sementara. Itulah kemenangan di dunia, jamaah sekalian. Ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan, kesuksesan, keberhasilan di dunia ini dan lebih-lebih di hari akhirat, maka kita harus memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, ajakan Allah, yaitu apa? Yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, jamaah sekalian. Jelas Pak ya? Iya. Jadi jelas sekali Pak. Jadi kita harus yakin siapa yang memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, ajakan Allah, yaitu azan di masjid, jamaah sekalian, dia akan mendapatkan kemenangan Pak. Bersabar jamaah sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita harus bersabar. Kenapa? Ya, coba bayangkan subuh-subuh kita lagi ngantuk, lagi capek, ingin tidur, kita datang ke masjid. Iya jamaah sekalian. Sekarang ini maghrib isya, barangkali kita ingin istirahat di rumah, ya ingin santai-santai, ada panggilan azan, kita datang ke masjid. Di sore hari, barangkali kita ingin olahraga, ingin barangkali kita mau jalan-jalan, ada panggilan azan, kita datang ke masjid. Itu semua jamaah sekalian membutuhkan kesabaran, jamaah sekalian. Tetapi di balik kesabaran, di balik usaha kita, maka Allah memberikan kita kemenangan, jamaah sekalian. Apakah ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di hari akhirat, jamaah sekalian? Jamaah sekalian, itulah kemenangan yang terbesar, adalah kemenangan di akhirat. Jamaah sekalian, adapun kemenangan di dunia adalah kemenangan bersifat sementara. Tapi yakinlah, orang mukmin juga disegerakan kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, jamaah sekalian, sebagai bentuk berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemenangan yang kita harapkan, yang hakiki, adalah kemenangan di hari akhirat, jamaah sekalian. Ketika apa? Ketika kita dihindarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, jamaah sekalian, faqad faz. Itulah kesuksesan. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, Pak. Iya. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faz. Maka sungguh dia telah sukses. Kapan kita sukses ini, Pak? Tatkala kita dibebaskan dari api neraka, dihindarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan yang hakiki, jamaah sekalian. Kemudian ditutup lagi dengan Allahu Akbar, jamaah sekalian. La ilaha illallah. Padahal Pak, sudah disebutkan di awal itu Allahu Akbar 4 kali, kemudian ditutup lagi dengan Allahu Akbar. Artinya jangan kamu ragu tentang kemenangan dari Allah, tentang perintah salat, jamaah sekalian. Allah Maha Besar. Jangan kamu takut tentang urusan duniamu. Iya. Kan hari ini kan orang Pak takut sekali. Kalau saya salat berjamaah, bagaimana toko saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana pekerjaan saya? Akhirnya Pak sibuk bekerja karena alasan, kalau saya tinggalkan salat berjamaah, wah nanti pelanggan saya lari semua, jamaah sekalian. Allah katakan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya rezeki Allah besar, anugerah Allah besar, karunia Allah besar. Jangan khawatir. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tujuan hidup kamu yaitu bukanlah makan dan minum, bukan bekerja. Makan, minum, bekerja itu hanyalah sebagai sarana, tetapi tujuan hidup kamu adalah menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah sekalian, alhamdulillah saya sudah jelaskan Pak kandungan isi dari azan yang sering kita dengarkan setiap harinya. Sebelum saya tutup Pak,